di hari Rabu, 11 Januari 2023, cuaca cerah dan juga setelah kemarin kita menyimak kata orang yang disebut kejutan Ibu Megawati di tahun di ulang tahun PDIP itu ternyata kalau kita amati ya banyak pengamat yang salah dan kesimpulan Bung Rocky lah yang benar. Jadi Bung Rocky memang betul-betul mengikuti dan memahami cara berpikirnya Ibu Megawati. Gitu kira-kira kesimpulan saya setelah saya simak-simak penjelasan Anda dan juga penjelasan dari pengamat bahkan media, karena media kan semua menggiring bahwa akan ada kejutan nama capres dan kelihatannya yang digiring ke arah Ganjar kan gitu ya, hampir semua media. Ternyata kemarin Ganjar itu sendiri tidak disebut satu kali pun namanya oleh Ibu Megawati, bahkan dia digambarkan, saya baca di Kompas, digambarkan dia duduknya di belakang berdesak-desakan dengan kader lain. Yang sempat disinggung itu malah nama Pak Rudi yang kemarin yang menjadi pendukung Ganjar yang sempat dapat teguran keras dari DPW PDIP. Ya, saya mendengar itu dan kita punya insting selalu bahwa Megawati dia matang. Lepas kontroversi yang sering terlontar dari uraian Ibu Mega, kemarin kita lihat Ibu Mega tetap ingin ingatkan bahwa dia itu adalah anak ideologis dari Bung Karno. Hampir sepanjang uraian itu dia selalu bringing her father's back into the scene itu. Jadi ayahnya itu selalu dibawa di dalam pembicaraan itu. Dan kita mau sebetulnya pahami bahwa memang apapun PDIP itu adalah fakta politik identitas pertama, yaitu Soekarnoisme. Dan Megawati nggak mau peduli dengan yang lain. Bahwa akan ada transaksi tukar tambah, iya. Tetapi hal yang udah final itu yang mestinya dasar untuk mengevaluasi PDIP. Ibu Mega udah ngerti bahwa semua surveyor itu dimaksudkan untuk mendorong Ganjar. Semua surveyor itu orkestrasinya dibuat di istana itu. Dan justru karena pengertian itu Megawati mempermainkan akhirnya lembaga-lembaga survei itu kan. Bahkan mempermainkan Pak Jokowi, mempermainkan Ganjar. Jokowi dibully habis-habisan di situ tuh. Yes. Wah, kalau tidak ada PDIP tidak ada apa-apanya lah kau. Kira-kira begitu. Kan diucapkan begitu. Dua ya udah dua, nggak usah macam-macam, kerja aja. Kan itu teguran keras tuh. Dan saya lihat wajah Pak Jokowi antara memperhatikan sambil menunggu Ibu Mega memperbaiki kalimat. Ibu Mega nggak perbaiki, dia memang tahu bahwa Jokowi itu memang dihasilkan oleh keputusan Megawati itu. Jadi sebetulnya itu yang kita anggap bahwa Mega tetap seseorang yang taat pada prinsip dia sendiri, dan sering orang anggap Bu Mega keras kepala. Bukan, karena dia tahu bahwa hanya melalui PDIP maka Jokowi bisa dipanggil dari Solo, disuruh magang di DKI, kemudian diusulkan jadi presiden. Dan Ibu Mega tahu bahwa seluruh kebijakan Presiden Jokowi dalam 7 tahun ini tidak menguntungkan PDIP. Bahkan secara ideologis dianggap bahwa ya Jokowi memang menyebut kader PDIP, tetapi kebijakannya itu tidak mencerminkan prinsip berdikari oleh Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Jokowi bahkan berdiri di atas kaki Cina, itu kira-kira gampangnya begitu, atau dijadiin kaki oleh Cina di dalam ekonomi itu. Itu semua ada di dalam media massa. Nah, Ibu Mega dengan kemampuan instingtifnya meramu itu menjadi semacam uraian. Orang mau tunggu pidato tentang calon presiden, tapi dari awal saya udah duga nih nggak mungkin Ibu Mega ucapkan itu, karena justru dia dipaksa-paksa untuk dikepung oleh lembaga survei. Jadi sekali lagi kita lihat satu kualitas, walaupun orang bosan mendengar kemarin Bu Megawati mi, namanya itu saya, iya, tapi itu adalah bagian dari sinyal bahwa Ibu Mega nggak ingin dikendalikan oleh para surveyor, nggak ingin dikendalikan oleh tukar tambah istana. Jadi Ibu Mega menang banyak kemarin. Itu mungkin yang akan dievaluasi pagi ini oleh istana, lembaga-lembaga survei, bahwa memang Megawati itu adalah pemimpin. Jadi lepas dari soal-soal lain, khusus untuk peristiwa kemarin itu, kita kasih 12 jempol pada Ibu Mega. Bahwa beliau tidak tergoda, dan dia tahu bahwa partai ini didirikan untuk bertempur, bukan untuk dijadikan peralatan oligarki. Bahwa ada masalah di dalam PDIP, korupsi, tetap segala macam. Tapi Mega mau mengatakan bahwa iya, jangan kalian hubung-hubungkan itu dengan memaksa saya untuk mencalonkan Ganjar atau mencalonkan orang lain. Kan
di benak publik kan orang itu pasti Ganjar tuh, artinya udah ada transaksi dengan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi udah sodorkan daftar reshuffle, Bu Mega silakan pilih itu, Ibu Mega nggak peduli itu. Jadi di situ yang kita lihat bagaimana Mega tetap kualitasnya sebagai pemimpin yang keras kepala dalam pengertian yang tahu apa yang harus dia ucapkan itu, dan orang disuruh tunda sampai disuruh ikuti lagi Bu Mega sampai 1 Juni. Kan Bu Mega bilang nanti 1 Juni kumpul lagi ya, kira-kira begitu. Maka timbul lagi harapan pada Ganjar. Oh iya nanti 1 Juni. Lalu Jokowi mungkin, oh iya kita bersabar aja. Tetapi di dalam segala analisis yang udah berkali-kali kita bahas di FNN, Mega tetap tahu bahwa darah Soekarno itu tidak mungkin digantikan oleh darah petugas-petugas partai. Nggak bisa itu. Jadi Mbak Puan bahkan udah lebih awal mengatakan bahwa pemilu tidak boleh ditunda. Artinya ada persiapan di dalam PDIP untuk menghasilkan kadernya sendiri. Itu dasarnya. Jadi kejutan sesungguhnya justru kejutan untuk Pak Jokowi ya, bukan untuk kejutan untuk Ganjar gitu ya. Ya mungkin Pak Jokowi tidurnya gelisah tadi malam, ini apa? Kenapa saya dinyatakan sebagai kan diperlihatkan Ibu Mega juga dia pintar, dia suruh Jokowi sebagai kader dia, bukan sebagai presiden. Dengerin dia ngoceh selama 2 jam itu. Dan sejarah-sejarah yang publik udah tahu sejarahnya. Tapi mungkin Pak Jokowi nggak tahu sejarah perjuangan Megawati kan. Kan Pak Jokowi pasca 98 baru muncul jadi semacam publik proposal publik untuk jadi wali kota segala macam. Sebelum 98 Pak Jokowi nggak pernah tahu bahwa Bu Mega itu bertarung di depan markasnya PDIP, diserang oleh PDIP yang di backup oleh Orde Baru waktu itu, lalu terjadi perubahan politik itu masuk pada peristiwa 27 Juli, terus ikuti persaingan dengan yang disebut poros tengah di MPR tuh. Jadi ini Megawati ini tokoh yang matang, dan itu orang anggap bahwa Ibu Mega mungkin udah agak pikun sehingga boleh disulap melalui lembaga survei. Itu nggak bisa. Bu Mega tetap dia teguh, cara berpikirnya tetap konsisten. Jadi saya mengacukan seluruh jari saya untuk mengatakan bahwa Ibu Mega betul-betul memperlihatkan kemarin bahwa dia taat pada konstitusi. Tidak boleh ada penundaan, kira-kira itu pesannya. Pemilu harus dilakukan secara demokratis, itu pesannya. Dan yang paling penting adalah hak partai, itu yang menjadi martabat partai, ada ambil kader sendiri. Jangan ambil kader orang lain. Kira-kira itu sinyalnya. Dan tentu bahkan Hasto juga harus berpikir ulang, karena Hasto kelihatannya juga disewa lembaga survei untuk nyodorin calon yang lain tuh. Jadi kira-kira itu tuh bagus sebagai pelajaran bangsa bahwa seseorang yang memimpin partai dia teguh pada pendiriannya sendiri tuh, bukan hasil negosiasi yang sekedar tukar tambah amplop atau sogok menjogok jabatan tuh. Jadi bravo buat Ibu Mega, bravo buat PDIP. Ya. Yang saya sangat terkejut juga bagaimana Ibu Mega ketika bercerita tentang 2 periode itu kemudian membuka lembaran sejarah yang menurut saya ini sebenarnya saya yakin ini sangat kelam buat keluarga Soekarno ya. Ketika bagaimana Pak Bung Karno kan beliau bercerita bahwa Bung Karno pernah dicalonkan seumur hidup, dan kemudian tiba-tiba dijatuhkan, dan beliau kemudian bercerita itu dengan rileks dan menyatakan kemudian dia tadi ya kalau sudah 2 kali ya maaf ya 2 kali. Jadi itu kan sebenarnya dalam sekali mengingatkan, artinya saya membanding lu jangan macam-macam ya, Pak Bung Karno saja yang itu tokoh besar, proklamator gitu, dan pernah diusulkan jadi presiden seumur hidup pun juga jatuh, itu menjadi sebuah tragedi. Itu saya kira ini penting ini dicatat oleh Pak Jokowi. Ya itu, jadi pidato yang panjang itu karena banyak orang yang gila Mega pidatonya panjang nggak ada isinya, justru banyak isinya di situ. Yes, oke. Ada insight, ada nilai dalam sejarah yang ingin beliau uraikan. Dan kita mengerti bahwa Megawati memang hidup di dalam era politik yang betul-betul keras itu. Dan Jokowi nggak pernah hidup di situ. Jokowi diasuh oleh oligarki, diasuh oleh kalangan yang menginginkan supaya kepemimpinan Jokowi itu bisa menghasilkan keuntungan material orang-orang di sekitarnya itu. Mereka nggak peduli dengan itu. Mereka tentu bukan figur yang kekurangan harta.
Tetapi bagi Mega itu inti yang harus dimengerti, kira-kira dia mau bilang bahwa kalian ini yang di istana itu saya paham, bahkan ayah saya itu yang dieluk-elukkan itu bisa jatuh, apalagi kalian yang sekedar dieluk-elukkan oleh lembaga survei. Kan Soekarno dieluk-elukkan oleh bangsa, bukan sekedar Indonesia, bangsa-bangsa lain. Dunia mengeluk-elukkan Bung Karno karena waktu itu dianggap sebagai pemimpin baru Asia Afrika. Dan Ibu Mega masih singgung bahwa konferensi Asia Afrika memang membuat Indonesia itu muncul sebagai global player, sebagai pemain politik internasional. Di tahun 55 ketika ada konferensi Asia Afrika tuh. Dan itu artinya tanpa ada lembaga survei, Presiden Soekarno itu memang melejit. Yang sekarang perlu dibantu lembaga survei. Kira-kira itu pesannya. Jadi kalau kita dengarkan bagian yang sublim, yang mungkin Ibu Mega mengatakan ada dua jenis bahasa Jawa, yang tinggi dan yang halus itu. Dan ini bagian halus ini yang mau dinyatakan oleh Ibu Mega bahwa saya punya pesan tentang apa namanya etika politik itu. Itu soalnya. Tentu orang akan anggap ya, tapi PDIP banyak problem dengan etika politik. Oh iya, itu urusan internal, tapi urusan sogok menyogok capres itu bukan bagian yang dipertimbangkan oleh Ibu Mega hari ini. Jadi Ibu Mega sebenarnya lagi ngeprank mereka yang berupaya untuk sok-sok bisa membaca keinginan Ibu Mega. Nah, kira-kira itu poinnya. Oke. Dan kita sarankan, memang saya tahu banyak sekali orang yang gerutu mendengar pidato Ibu Mega yang orang nyebutnya ngalor ngidul. Tapi tolong sekali lagi, kalau Anda perlu sabar memang, karena pesan-pesan kunci dari Ibu Megawati itu yang tadi Anda sebutkan tadi itu berserak-serak di beberapa 4 bagian gitu. Tetapi itu semua sangat-sangat penting dan akan menentukan sejarah masa depan politik bangsa ini gitu, terutama pada Pilpres 2024 gitu. Ya, kita lihat Ibu Mega nggak kelihatan lelah tuh. Dia bicara aja. Dan dia bisa ingat bahwa kalimat dia pertama, jangan sampai orang lupa, dia kasih stressing lagi itu. Ingat ya, bonding apa namanya itu, ikatan yang erat tuh. Beberapa istilah Ibu Mega berupaya untuk cari karena dia udah lupa, tapi dia selalu tahu bahwa yang dia maksudkan itu adalah jangan partai ini dijadikan alat tukar tambah politik. Dan kita paham itu karena bagaimanapun di dalam PDIP ada aja elemen-elemen yang sangat pragmatis, itu yang tukar tambah aja segala macam. Jadi diingatkan kembali bahwa ikatan ideologis itu yang menyebabkan partai itu bisa bertumbuh dan bertahan. Nah, ya, tinggal sejarah yang menguji seberapa jauh bonding ini yang direkatkan oleh Ibu Mega itu bisa dipertahankan oleh kader-kadernya tuh. Itu sebetulnya. Dan kematangan Megawati memang dia selalu tahu kapan dia mau ngeledek, kapan dia mau menghukum, kapan dia mau menjawab tuh. Jadi selama berapa tahun ini dia nggak ngomong. Dan sekarang dia ucapkan itu sambil dia permainkan emosi kader-kadernya. Ayo berdiri, duduk, angkat tangan, segala macam tuh. Dia mau uji sebetulnya kemampuan kepemimpinan dia tuh. Dan nggak ada yang bisa menggantikan cara itu. Memang itu unik dan khas hanya ada pada Megawati. Karena dia langsung memakai nama Megawati Soekarno Putri itu. Nggak bisa Ganjar lakukan itu karena Ganjar nggak punya semacam mental untuk mengatasi kemampuan Ibu Mega, nggak bisa tuh. Jokowi ya lebih jauh lagi. Jadi kalau orang berpikir ya Megawati adalah ketua partai yang mungkin akan mewariskan prinsip kekeras kepalaan yang bermutu ya, kita sebut aja Mega keras kepala yang bermutu secara internal dan berupaya untuk meminta orang menafsirkan bahwa saya Megawati Soekarno Putri ya, ada Soekarnonya ya, kira-kira begitu tuh. Yang lain jangan coba-coba ya. Jadi poin-poin ini yang mungkin jadi refleksi ya, bagi mereka yang masih ingin coba-coba untuk membujuk Megawati. Ya, dan dengan pidato yang cukup panjang kemarin itu langsung menunjukkan bahwa Ibu Megawati ambil alih semua komando gitu ya. Selama ini orang menduga bahwa Pak Jokowi ini udah mulai menjadi pesaing dari Ibu Megawati gitu. Bahkan ada isu mau kudeta Ibu Megawati. Tapi kalau lihat kita kemarin itu ya udah selesai semua gitu ya, Bung Rocky. Iya, dengan uraian-uraian yang ada sinisme, ada uraian politik di situ. Tetapi ada pesan yang lebih kuat, yaitu kalau mau jadi kader ya belajar tentang Soekarnoisme, kira begitu kan. Kalau mau jadi kader PDIP ya jangan lompat-lompat pagar gitu. Jadi dari bawah
tetapi konsisten. Kira-kira mau diterangkan begitu. Ganjar udah bagus sebagai kader dari bawah, tapi kemudian di ujung kenapa berupaya untuk tergoda pada bujukan faktor lain kan? Itu Ibu Mega mau katakan. Jadi kader ya kader aja. Apa artinya kader? Ya tunduk pada keputusan partai. Saya presiden dan dipilih untuk punya hak prerogatif. Mega katakan itu. Kelihatan agak arogan memang. Tapi hanya itu cara untuk menerangkan bahwa Mega memang memegang kalimat terakhir untuk memutuskan siapa calon presiden tuh. Jadi nggak ada gunanya nih lembaga survei. Duit udah habis untuk naikin elektabilitas Ganjar, tiba-tiba Ganjar jadi kayak ayam sayur di situ kan. Disuruh Mega, Anda di situ dengerin dan saya nggak akan sebut nama Anda tuh. Kira-kira begitu. Jadi Mega paham lah. Mega orang yang terlatih di dalam psikologi itu, dalam psikologi kepemimpinan tuh. Dia tahu tuh cara menghukum orang tuh. Dan itu keahlian yang hanya dimiliki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Oke, sekarang pertanyaannya, pasca kemarin, pasca pidato Ibu Megawati itu bagaimana dengan masa depan politiknya Pak Jokowi? Ya udah, Pak Jokowi terpaksa harus, bukan terpaksa sebetulnya, dia mengerti, dia akhirnya dia mesti terima fakta bahwa dia nggak bisa bikin tuker tambah dengan Ibu Mega tuh. Hal-hal yang orang duga sebelum pidato Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi mungkin udah tuker tambah segala macam, atau Pak Jokowi mengasumsikan bahwa Ibu Mega akan uraikan sesuatu, nanti di belakangnya ada tuker tambah tuh, reshuffle bisa segala macam. Tapi itu nggak diperlihatkan oleh Ibu Mega. Ibu Mega bahkan nggak peduli mau ada tuker tambah, nggak ada tuker tambah. Yang penting saya yang akan menentukan. Udah Pak Jokowi nanti tanggal 1 Juni pasti akan duduk manis lagi di depan Ibu Mega dan mendengarkan apa keputusan akhir Ibu Mega tuh. Nah ini masih ada waktu yang panjang nih 6 bulan. Ya surveyor pasti kehabisan proyek kan. Karena Megawati udah bilang nggak ada itu. Jadi udah surveyor ini tunggu aja sampai bulan Juni. Apapun yang akan dibuat surveyor, para surveyor yang disogok istana ini buat naikin elektabilitas Ganjar. Ganjar akhirnya ya mati kutu aja kan. Dia mau ngapain Ganjar, mondar-mandir ke daerah misalnya. Kalau orang daerah bilang, ya anak gak dapat restu dari Megawati, kok dia ngapain? Masih pasang-pasang poster. Kira-kira begitu nih. Saya uraikan itu dalam upaya untuk memberitahu pada Ganjar supaya lakukan aja terus kampanye itu, tapi dengan cara yang lebih bermutu lah, bukan menunggu restu dari Megawati itu. Kan orang semua menganggap bahwa tanpa Megawati ya Ganjar memang nggak bisa apa-apa. Bahkan Ibu Mega sendiri terangkan, bahkan tanpa Megawati nggak ada apa-apanya Pak Jokowi, apalagi Ganjar sebagai penerusnya. Kira-kira itu tuh. Ya. Nggak ada saya, nggak ada Megawati ya, kayak kasihan ya dia. Sebetulnya kan ujung kalimat itu dengan intonasi yang agak nyeleneh itu terasa lah bahwa Pak Jokowi memang ya nggak selevel di dalam upaya untuk memastikan calonnya sendiri tuh. Jadi kira-kira Ibu Mega mau bilang, Pak Jokowi silahkan Anda kasih restu pada semua calon presiden yang Anda sebut, mau rambut putih kayak, rambut putih yang dicat hitam kayak, segala macam itu, mau berkerut kayak, mau habis di facelift kayak wajahnya. Tetapi Anda itu juga dulu itu kalau nggak ada saya ya kasihan deh gitu. Karena itu udah, jangan coba-coba untuk kasih sinyal bahkan melampaui keputusan partai. Demikian juga nggak usah lah ada harapan untuk menguasai PDIP itu. Kira-kira itu tuh pesan buat Jokowi gitu, saya kira, dan itu langsung dibaca oleh Pak Jokowi, Yunto dibaca oleh Ganjar, dan wajah kalau ada ahli perwajahan itu bisa kelihatan bagaimana urat-urat di wajah Pak Jokowi itu menegang, tapi kemudian Ganjar juga mungkin menunggu dengan hati-hati itu satu kalimat, satu aja nama Ganjar disebut, enggak tuh, bahkan FX Rudi yang disebut. Pramono Anung disebut, Pak Rudi disebut. So bolak-balik gitu ya. Nah, pertanyaan saya kan bagaimanapun juga Pak Jokowi itu presiden loh gitu ya, masih punya segala macam sumber daya politik, sumber daya macam-macam lah yang beliau punya. Apakah Pak Jokowi akan tinggal diam gitu dan pasrah gitu ya, sudahlah kalau Ibu Megawati sudah bertitah seperti itu, ya sebagai petugas partai saya akan menjalankan semuanya, atau tetap bagaimanapun ada kepentingan-kepentingan di sekitar Pak Jokowi yang akan terus mendorong Pak Jokowi untuk maju? Pasti dua pihak. Yang pihak pertama adalah pemodal yang menginginkan supaya Jokowi ada terus, karena kalau terjadi perubahan politik, bahkan kalau dari Jokowi pindah ke PDIP, itu komposisi modal itu akan berubah tuh. Komposisi oligarki akan berubah.
Jadi kepentingan oligarki tetap menginginkan Jokowi cari cara dong Pak supaya kita masih bisa diselamatkan. Karena oligarki pikirannya teknis aja tuh. Dia nggak ada pikiran tentang Soekarno apa, fungsi dari Indonesia dalam global. Enggak, dia cuma punya pikiran supaya konsesi-konsesi dia nanti, oligarki ini nggak dibatalkan oleh pemimpin baru. Dia cuma punya pikiran supaya akumulasinya itu tidak terganggu oleh perubahan politik, kan itu kan. Dan itu hal yang biasa di seluruh dunia, oligarki pikirannya cuma itu. Nah, oligarki akan cari cara untuk mendorong. Nah, kalau nggak ketemu oligarki pindah personnel yang bye-bye Pak Jokowi ya. Kami tahu bahwa Anda nggak sanggup untuk melindungi kami itu. Jadi udah kita putus kontrak kira-kira begitu tuh. Di pihak lain dari segi Pak Jokowi, dia cemas juga karena dia lihat bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan reputasi dia adalah Megawati itu. Jadi kan nggak mungkin Pak Jokowi merasa akan dilindungi oleh Gerindra kalau Prabowo jadi presiden tuh. Itu agak jauh analisisnya. Atau dilindungi oleh Nasdem melalui Anies Baswedan kalau Anies jadi presiden. Atau oleh Sandi, oleh P3, enggak. Tetap Pak Jokowi merasa bahwa ada hal yang dia mesti bayangkan sekarang. Kira-kira 2 hari atau 1 minggu setelah dia lengser. Karena Ibu Mega udah pastikan nggak mungkin Anda 3 periode. Jadi Pak Jokowi udah masuk di dalam kalkulasi yang lebih kontemplatif gitu. Bahwa 2 minggu setelah lengser, apa nasibnya itu? Nah, itu pertanyaan besar yang kita lemparkan aja ke istana. Dan pada oligarki, silahkan kalian pikirkan bagaimana cara Pak Jokowi itu diselamatkan dari semacam dendam politik yang masih ada dalam perpolitikan Indonesia. Nah, kalau mau menghilangkan dendam politik itu, Pak Jokowi mesti tampil sebagai negarawan. Jadi jangan lagi pakai sinyal-sinyal politik pragmatis, jangan lagi sinyal-sinyal Islamofobi segala macam itu. Itu yang saya inginkan. Jokowi di hari-hari terakhir dia ini sebaiknya tampil sebagai negarawan tuh. Lakukan semacam kontemplasi bahwa banyak hal memang yang keliru dia lakukan, termasuk komponen-komponen di dalam kabinet yang nggak paham tentang arah bangsa. Jadi hanya itu. Nah, kalau nggak ada ya udah anything goes, apapun terjadi nanti itu. Dan kita nggak harapkan itu sebetulnya. Jadi kalau ada banyak orang yang nanti kemudian kritik-kritik FNN, Rocky Gerung cuma bisa nyinyir, enggak, kita anggap bahwa orang yang nggak bisa memikirkan keadaan itu pasti menganggap bahwa FNN itu adalah upaya untuk memecah belah atau mengalihkan pertempuran. Tetap FNN forum akademis untuk menuntun analisis yang dingin, analisis yang memungkinkan kita mengatur ulang demokrasi itu. Kira-kira begitu. Ini pesan saya buat mereka yang pasti nanti setelah lihat video ini pasti mulai nyinyir lagi itu. Kira-kira itu. Nah, yang lain kita cicil ya, jangan kita tumpahin semua terus ya. Bagaimana kemudian? Yang nggak boleh kita cicil 0%. Yes, 0% tidak boleh kita cicil ya. Oke, kita ketemu lagi sampai nanti sore kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kondisi politik Indonesia. Tapi kalau soal Pak Jokowi pasca ulang tahun PDIP ini akan bisa berjilid-jilid ya, ya bahasanya ya, Bung Rocky ya. Betul. Dan biarin analis itu muter-muter dulu. Nanti kita obras nanti jahitan mereka. Oke.